Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. Saya ucapkan selamat datang di ibadah raya online kita di minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sekalipun online kita mau sama-sama berikan posisi yang terbaik untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah Dia, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah Tuhan di minggu ini. Sekalipun online Tuhan, tapi dengan hati yang sama, dengan roh yang sama kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji, kami mau berikan yang terbaik. Sebab kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hebat, yang bertahta atas segala yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, kita semua yakin kalau kita menyembah Tuhan kita yang hebat, amin. Mari yang memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya, serahkan haleluya. Berkuasa Tuhan atas segala yang ada. Mari sama-sama katakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari sambil lambaikan tangan kita, mari bersama katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Beri sambil tepuk tangan, mari Bapak Ibu Saudara. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari yang terakhir katakan Tuhan Allah kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Tangan kami terangkat tinggi Tuhan. Yes.
sebagai tanda Kau Allah yang hebat. Amin. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tiada Allah selain Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita datang menyembah. Mari sembah Dia. Oh Jesus. Mari bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bermazmur buat Tuhan, buat Allah kita yang hebat. Mari lahir nyanyian yang baru. Mari bangun pesta pribadi sama Tuhan. Haleluya. We worship you. Engkau dahsyat, Engkau mulia, Kaulah Allah. Orabakarala beshikirararab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 arara
Betapa dahsyatnya
Kau yang kami muliakan sepanjang hidup kami Bapa. Sebab Kau Allah kami yang luar biasa dari dulu, sekarang sampai selamanya Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami mau dengarkan apa yang jadi kerinduan Engkau atas kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas
yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam anugerah dan tuntunan Tuhan yang sempurna. Kita bersyukur bahwa kita hari ini sudah ada di bulan kedua dari tahun 2021 dan kita tetap berdoa bahwa dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan akan terus bekerja dan menyatakan anugerah bagi kita senantiasa supaya kita terus boleh mendapat pertolongan Tuhan dan pengharapan kita kepada Dia tidak undur dan kita tetap boleh diteguhkan dan dikuatkan dalam pengiringan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa tahun ini kita diajar untuk terus memiliki integritas di mana Tuhan berikan kepada gembala kita untuk kita tetap berjalan dalam arahan dan tuntunan supaya kita belajar terus berintegritas supaya kita boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena itu hari ini saya akan bicara tentang mendapat berkat keadilan dan hidup tak tergoyahkan melalui integritas kita. Nah, saya ingin mulai dan tetap ingin ingatkan kepada saudara bahwa integritas itu bukan sekedar kata yang begitu mudah kita ucapkan, tetapi integritas ini mengandung pengertian yang kuat di mana di dalamnya terkandung unsur karakter ilahi. Karena itu, mari kita belajar bahwa kita harus mengerti kata integritas ini, bagaimana dia muncul dan kemudian kita harus memaknai dengan tepat. Nah, kata integritas itu berasal dari kata integer dalam bahasa Latin yang saya sampaikan di bulan lalu, yaitu utuh atau lengkap, murni, sempurna, kudus, dan di dalamnya ada kebenaran yang saya tambahkan kebenaran sejati, artinya kebenaran di mana Tuhan menjadi pedoman daripada kebenaran itu. Karena itu integritas saya deskripsikan sebagai pertama-tama jujur kepada diri sendiri di hadapan Allah, tetapi kemudian terimplikasi terhadap orang lain yang menyaksikan keseluruhan gaya hidup kita. Artinya apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan dilakukan itu sama, baik di hadapan Allah dan di hadapan banyak penyaksi. Itu yang harus kita pahami. Karena itu mari kita lihat bersama-sama ayat kunci yang akan jadi pedoman kita di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah
yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Nah, saya percaya pemazmur atau dalam hal ini Daud mengerti betul dengan apa yang dia katakan dalam mazmurnya. Dan itu terungkap dari beberapa kali pernyataan-pernyataan ini terungkap seperti di Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan ayat ini. Dikatakan demikian, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, dari ayat-ayat ini kita lihat dalam hal ketika Daud mengeluarkan atau menuliskan pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Saya pikir pertanyaan ini punya cukup alasan, saudara. Karena memang tidak semua orang akan bisa bersekutu dengan Tuhan. Dalam hal ini bukan karena Tuhan yang tidak mau bersekutu dengan manusia, dengan kita. Tetapi saya percaya seringkali kitalah yang terlalu sulit untuk memutuskan kembali membangun sebuah persekutuan, membangun sebuah hubungan kepada Tuhan. Bukan Tuhan, saya ingin tegaskan sekali lagi. Nah, apa yang Daud tanyakan ini juga dia bukan mencari jawaban, saudara. Karena saya percaya bahwa kalimat ini adalah kalimat retoris atau retorik, di mana si penanya sudah tahu atau sudah punya jawabannya. Jawabannya sudah pasti harusnya begitu. Karena itu pertanyaan Daud sekali lagi, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan diam di tempat kudusnya? Ini satu pertanyaan yang sudah dijawab juga dalam ayat-ayat yang barusan kita baca. Ada banyak di situ, tapi hari ini dalam pertemuan kita saya ingin membahas satu pokok yang di sana ditegaskan tentang kemurnian hati. Jadi siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Yaitu orang yang murni hatinya, yang mengatakan kebenaran. Dan dikatakan di sana untuknya ada berkat, keadilan, dan tidak tergoyahkan dalam segala situasi. Karena apa? Karena Allah ada bersama-sama dengan dia. Immanuel. Kenapa? Karena waktu Daud bertanya siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiam di rumah Tuhan. Saya percaya itu bukan berbicara tentang camping naik ke atas pegunungan, menikmati suasana segar, menikmati alam yang bagus, tapi bagaimana di atas gunung Tuhan menikmati persekutuan, tinggal diam bersama dengan Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan sedang mengajar kepada integritas, yaitu murni di dalam hatinya, mengatakan apa yang ada di dalam hatinya sebagai satu kebenaran. Apa yang ada dalam hati, apa yang diucapkan adalah kebenaran. Ya, dan dikatakan itu untuk orang itu dikatakan ada berkat, ada keadilan dan tidak tergoyahkan dalam segala situasi. Hari ini kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan berkat Tuhan. Saya tidak ingin mengatakan hanya sekedar berkat jasmani, tapi bicara tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada keadilan.
Lalu ada keadaan yang tidak tergoyahkan di dalam segala situasi-situasi yang sulit. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak kita meneliti satu kehidupan, ya, orang-orang yang punya integritas, tapi kali ini kita lihat orang yang kehilangan integritasnya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, cukup panjang ayat ini. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah dengan teliti. Tapi saya ingin ceritakan, ini kisah tentang Raja Ahaz ketika dikepung oleh lawan-lawannya. Nah, Ahaz ini adalah Raja Yehuda, saudara. Sebenarnya dia diajak bergabung, bersekutu oleh Rezin, Raja Aram atau Syria, dan Remalia, Raja Israel, untuk melawan Asyur. Tetapi Ahaz menolak, Bapak Ibu Saudara. Akibatnya kedua raja tersebut berbalik ingin menggulingkannya. Lalu Yehuda dikepung, dan pada waktu diberitahukan kepada Ahaz, maka dikatakan oleh firman Tuhan di sana di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Nah, kita bisa melihat di sini ketika Ahaz dikepung oleh lawan-lawannya dan diberitahukan kepadanya, maka dikatakan Ahaz dan rakyat itu ketakutan. Bahkan digambarkan ketakutannya seperti pohon-pohon hutan yang ditiup angin. Saya bisa membayangkan kalau sudah pernah datang ke sebuah hutan, bahkan bukan hutan lebat atau hutan rimba, sudah bisa melihat pohon-pohon besar yang dikatakan di sini digambarkan seperti pohon itu ditiup angin. Tegar tapi tetap goyah, ketakutan. Dan inilah yang kita bisa lihat dari gambaran ini. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa Tuhan berfirman di dalam ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer-Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung seluruh saluran kolam atas, ke jalan raya padang gurun penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap itu, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabil sebagai raja di tengah-tengah mereka. Apa yang Tuhan katakan pada waktu Ahaz dan rakyat Yehuda ketakutan dikepung? Teguhkan hati, tenang, jangan takut, jangan kecut. Teguhkan hati sekali lagi, tetap miliki integritas kepada Tuhan. Meskipun faktanya dia dikepung, teguhkan hati. Saya perlu tegaskan sekali lagi, teguhkan hati, miliki integritas, kepercayaan kepada Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 katakan, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, kamu tidak teguh jaya. Dengan kata lain, kalau kamu percaya, kamu teguhkan hatimu, tenang, jangan takut, jangan kecut.
kalau percaya kamu akan teguh jaya, tidak akan dikalahkan katanya. Kalau Ahaz memegang integritas, teguh kepada Tuhan, dia percaya sepenuhnya, tidak goyah, maka Tuhan akan bela. Tuhan akan buat dia teguh jaya, tidak terkalahkan. Tetapi saudara, ketika Tuhan lebih jauh berkata, minta tanda kepada Ahaz, jangan kehilangan integritas. Ya, tetapi kenyataannya Ahaz kehilangan integritas. Dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan 13, katakan begini, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Nah, kenapa Ahaz ditegur oleh Yesaya, saudara? Pada waktu Yesaya berkata menyampaikan firman Tuhan, minta satu tanda. Ya, tanda ini bisa begini, saudara. Bisa tanda itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan karena pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu besar kepada bangsa Israel. Atau minta tanda sebagai bukti ke depan Tuhan akan tolong. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Tuhan kepada dia? Dia bilang, aku gak mau minta tanda. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Seolah-olah ini adalah alasan rohani, saudara. Tetapi Yesaya mengerti betul, saudara. Kenapa? Karena Ahaz bukan tidak mau mencobai Tuhan, tapi sudah ada niatan hati Ahaz untuk meminta bantuan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, bahkan memberi dalam hal ini banyak persembahan kepada mereka. Tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati, dengan apa yang dia ucapkan. Integritasnya hilang, saudara. Padahal Tuhan katakan tetap teguh, miliki integritas, percaya kepada Tuhan, tapi dia kehilangan integritas. 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan ke-8 dicatat begini, Ahaz menyuruh utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. So bisa bayangkan, Tuhan bilang, kamu akan teguh jaya kalau kamu percaya. Kamu itu jangan kecut, jangan takut. Tetaplah memiliki integritas di hadapan Tuhan. Tapi sekarang justru dia mendedikasikan hidupnya. Dia mengatakan, aku ini hamba dan anak daripada Raja Asyur. So bisa bayangkan gak? Ini sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Jadi apa yang dia katakan di hadapan Tuhan melalui telinga Nabi Yesaya, saudara, dia katakan aku gak mau mencobai Tuhan. Tidak sesuai, saudara. Karena niatan di dalam hatinya, dia mau minta pertolongan kepada Raja Asyur. Padahal Tuhan berkata, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Teguhkan hatimu, miliki integritas. Nah saudara, dalam hal ini mari kita belajar di situasi-situasi yang sulit. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari uji integritas kita. Karena saya ingin berikan satu pernyataan kepada kita semua. Kita punya 1000 alasan. Ya dalam bahasa Inggris disebut reason. Untuk menang, saudara. Tapi cukup satu excuse. Maka kita akan kehilangan semua integritas kita. Dan kita tidak mendapat apa-apa. Ketika Tuhan janjikan kejayaan kepada kita, kita tidak tergoyahkan. Tapi manakala integritas, sekalipun itu dengan pernyataan rohani, saudara, kita kehilangan segalanya. Nah biarlah ini jadi satu pembelajaran bagi kehidupan kita. Betapa pentingnya integritas di hadapan Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka hidup kita akan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendapat keadilan.
kita akan tidak dipersalahkan dan kemudian kita tidak tergoyahkan dalam segala situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita terus berintegritas dalam masa-masa ini supaya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih karena kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan teruslah tuntun kami dalam masa-masa ini Tuhan. Supaya kami boleh sampai kepada apa yang Tuhan inginkan dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan sebentar kami mau akhiri pertemuan ini. Kami percaya berkat-Mu menyertai seluruh kehidupan kami. Kehidupan anak-anak-Mu Engkau berkati dalam usaha pekerjaan apapun yang dilakukan. Kehidupan anak-anak kami yang sekolah kuliah. Dan kehidupan seluruh keluarga kami. Engkau yang memberkati ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Serta kekuatan kuasa Roh Kudus. Yang menyertai seluruh kehidupan kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.